mbak ya, dari jam 10 dari jam 7 sampai jam 10 nanti ya mbak ya. Oke mbak, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Mau menanyakan tentang nutrisi. Mau menanyakan mengenai kesehatan nutrisi ya mbak ya. Oke, saya jelaskan ya mbak ya, tujuannya nanti agar mbak itu mengetahui ya mbak ya apa saja yang dibutuhkan pada usia remaja ya mbak ya, nutrisi pada remaja. Oke mbak, untuk prosedur tindakannya nanti saya data dulu ya mbak, untuk data diri mbak, lalu saya akan memberikan pendidikan kesehatan ya mbak ya. Nanti mbak bisa mendengarkan atau bisa menanyakan. Nah, untuk di akhir nanti saya evaluasi ya mbak ya, agar saya tahu seberapa paham atas penjelasan saya tadi ya mbak ya. Oke, sebelumnya saya izin untuk menjaga privasi dan mencuci tangan dulu ya mbak ya. Menjaga privasi dan mencuci tangan. Oke mbak, sudah selesai. Bagaimana mbak? Mbak sudah siap? Oke, saya data dulu ya mbak ya. Untuk namanya mbak siapa? Asih. Oke, Nona A ya mbak ya, usianya 16 tahun. Oke, untuk agamanya Islam. agama Islam, suku bangsa Indonesia ya mbak, Jawa ya mbak ya. Oke, golongan darahnya apa? Golongan darah O. Pendidikan SMA. SMA. Pekerjaannya Kerja serabutan. oke. Lalu status pernikahan belum nikah ya mbak ya. Lalu untuk alamatnya mana mbak? Gilimarto. Atau nomor teleponnya? 0875 Oke. 22. Oke. Baik, sebelumnya saya tensi dulu ya mbak ya. Mbak, kayaknya rendah ya mbak ya. Oke, sebelumnya kok tekanan darahnya rendah sekali, apa mbak mengalami pusing? Sedikit. Mengalami pusing ya. Lalu apa sedang haid mbak? Iya. Mengalami desminor, sakit pada saat haid? Iya. Pantas. Apa tidak suka sayur dan buah mbak? Tidak. Nggak suka sayur sama buah. Baik mbak, tadi kan ada pengecekan HB ya mbak ya. HB-nya mbak itu cuma 9. Ini termasuk pada anemia ringan ya mbak ya. Oke, saya berikan penjelasan ya mbak ya mengenai bagaimana nutrisi pada remaja itu pentingnya bagi remaja, karena kita lihat kondisi mbak ini sedikit itu ya mbak ya, mengalami anemia ringan ya mbak ya. Jadi harus kita berikan nutrisi yang baik ini nanti mbak. Oke. Sebelumnya mbak itu pernah tahu nggak apa itu nutrisi buat remaja? Belum. Oke, belum ya mbak ya. Baik, saya jelaskan dulu ya mbak ya. Nah, nutrisi itu merupakan komponen penting mbak yang menunjang kelangsungan proses tumbuh kembang, apalagi pada remaja ya mbak ya. Lalu pentingnya nutrisi pada remaja itu karena pada kelompok remaja kan mengalami pertumbuhan secara cepat ya mbak, memasuki usia pubertas. Lalu remaja itu memiliki kebiasaan jajan serta mengalami menstruasi, dan remaja itu biasanya itu perhatian pada penampilan fisik atau body image ya mbak ya. Jadi hal itu merupakan yang mendasari remaja itu kadang tidak mau menjaga kesehatan atau nutrisinya mbak, seperti itu. Nah, bagaimana sih atau apa saja sih gizi seimbang itu untuk remaja? Yang pertama itu ada, kita harus melakukan beberapa hal ya mbak. Yang pertama, kita harus biasakan mbak makan 3 kali sehari bersama keluarga. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi itu selama sehari dianjurkan untuk makan 3 kali sehari ya mbak ya. Nah,
bisa dimulai dari sarapan, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, untuk menghindari atau mengurangi konsumsi Mbak kan masih usia SMA ya Mbak ya, jadi dianjurkan itu harus makan makanan yang bergizi Mbak. Sarapan setiap hari itu penting ya Mbak ya, terutama pada Mbak juga remaja, karena sedang dalam masa pertumbuhan ya Mbak, serta perkembangan pada otak seperti itu. Nah, biasakan juga untuk mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya ya Mbak ya. Nah, ikan itu merupakan sumber protein hewani, sedangkan untuk yang lainnya itu tempe dan tahu itu sumber protein nabati ya Mbak ya. Nah, protein itu merupakan zat gizi yang 34 fungsi untuk pertumbuhan ya Mbak ya. Nah, mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk dan mengganti sel yang sudah rusak. Jadi protein itu sangat diperlukan Mbak pada masa pertumbuhan seperti Mbak ini. Lalu selain itu juga protein itu berperan sebagai sumber energi ya Mbak ya. Jadi protein itu diperlukan untuk kita beraktivitas sehari-hari ya Mbak ya. Nah, konsumsi protein yang baik itu adalah yang dapat memenuhi kebutuhan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak bisa disintesa dalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan Mbak. Jadi protein hewani itu juga memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan nabati ya Mbak ya, karena komposisi asam amino itu lebih komplit dan asam amino esensial juga lebih banyak Mbak. Lalu berbagai sumber protein hewani dan nabati itu juga mempunyai kandungan protein yang berbeda dari jumlah komposisinya serta asam amino yang berbeda pula ya Mbak ya. Lalu konsumsi protein juga dilakukan harus bervariasi. Dianjurkan konsumsi protein itu hewani sekitar 30% dan nabati 70% ya Mbak. Jadi harus ada rentang-rentangnya ya Mbak. Lalu untuk selanjutnya itu pada protein ini ikan itu selain sebagai sumber protein juga sumber asam lemak yang tidak jenuh dan sumber mikronutrien ya Mbak ya. Nah, konsumsi ikan ini dianjurkan lebih banyak daripada konsumsi daging ya Mbak, serta sumber protein nabati dari kacang-kacangan ataupun hasil olahan seperti tahu, tempe banyak dikonsumsi masyarakat kan Mbak. Nah, jadi kandungan protein konsumsi masyarakat itu tidak kalah dengan daging juga Mbak. Tempe itu selain sebagai sumber protein dan juga sebagai sumber vitamin asam folat serta B12 serta sebagai sumber antioksidan Mbak. Dan tempe itu ataupun kacang-kacangan dan tahu tidak mengandung kolesterol ya Mbak ya. Jadi konsumsi tempe sekitar 100 gram atau 4 potong pada potongan sedang itu per hari cukup untuk mempertahankan tubuh tetap sehat dan kolesterol terkontrol dengan baik. Lalu selanjutnya itu perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup ya Mbak ya, karena tadi saya tanya Mbak tidak terlalu suka dengan sayur dan buah. Itu sangat disayangkan ya Mbak, pada usia remaja itu harus kita seimbangi dengan sayur dan buah, karena apa? Dalam sayur dan buah itu mengandung beberapa sumber vitamin, mineral juga sebagai sumber serat dan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan Mbak. Jadi selain itu buah sebagai sumber vitamin, mineral, serat, juga antioksidan, terutama pada buah yang berwarna hitam, ungu dan juga merah ya Mbak ya. Nah, konsumsi sayur dan buah-buahan ini bisa bervariasi ya Mbak ya. Jadi bisa diperoleh dari beberapa sumber vitamin atau mineral serta seratnya. Nah, kalau Mbak itu ingin hidup sehat, itu bisa dilipat gandakan ya Mbak ya, konsumsi sayur dan buah. Jangan dihindari konsumsi sayur dan buah, itu sangat penting ya Mbak. Lalu untuk sayuran dan buah dan lainnya itu bisa dikonsumsi selain matang juga bisa dikonsumsi secara mentah ya Mbak ya, bisa dengan dijadikan lalapan seperti itu. Lalu Mbak juga harus membiasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah ya Mbak, karena kita tahu sendiri pada usia sekolah itu jam sekolah kan biasanya sampai sore, itu ada kegiatan yang berlangsung sampai sore, ataupun yang bekerja juga ada kegiatan sampai sore, biasanya remaja. Nah, itu kita harus membiasakan pola untuk makan siang Mbak. Jadi jangan sampai lupa untuk kita konsumsi makanan untuk makan siang, dan juga harus tercukupi untuk air putih ya Mbak ya. Terus selanjutnya biasakan dihindari juga membiasakan mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin dan berlemak ya Mbak ya. Itu harus dihindari karena hal itu bisa menyebabkan gangguan pada tubuh ya Mbak ya, karena apapun yang instan itu kurang baik bagi tubuh. Nah, untuk cara mengatasi Mbak HB-nya ini agar kembali normal dan tensinya ini normal serta disminornya ini nanti agak berkurang, itu Mbak bisa mengkonsumsi tablet
tablet tambahan ya Mbak ya, seperti tablet FE yang mengandung zat besi ya Mbak, nanti bisa saya resepkan. Lalu untuk buah-buahannya atau sayur-sayurannya itu Mbak bisa mengkonsumsi bayam, itu bisa ya Mbak ya, atau buah bit. Lalu Mbak harus mencukupkan minum air putih dan hindari juga minum-minuman yang memiliki kadar alkohol ya Mbak ya, karena itu tidak disarankan seperti itu. Bagaimana Mbak? Apakah sudah paham sampai sini apa yang saya jelaskan? Oke, baik. Kalau Mbak sudah paham, saya evaluasi ya Mbak ya. Untuk tadi untuk yang saya jelaskan tadi mengenai nutrisi apa saja bagi remaja itu bisa Mbak sebutkan lagi? Berdasarkan sayur, ya, buah, betul. Protein, sumber protein tadi apa? Ikan, tempe, daging. Oke, daging, betul. Lalu kita harus mencukupi minum air itu berapa gelas Mbak per hari? 4 gelas per hari. Oke, 8 gelas ya Mbak ya, yang betul. Oke, baik. Dari hasil evaluasi saya rasa sedikit kurangnya Mbak sudah paham ya Mbak ya, apa yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya apabila nanti Mbak merasa kebingungan atau apa yang ada yang ingin ditanyakan, Mbak bisa kembali lagi ke sini. Dan selain itu Mbak harus mengecekkan hemoglobin secara rutin ya Mbak ya. Dan jangan lupa konsumsi tablet FE ya Mbak ya, yang saya resepkan tadi. Oke Mbak, sudah selesai untuk konselingnya. Terima kasih atas bimbingannya ya Mbak ya. Waalaikumsalam. Oke, setelah itu kita lakukan cuci tangan. Setelah selesai, kita lakukan dokumentasi dengan mengisi lembar data subjektif, data objektif, implementasi, apa saja yang kita berikan atau konseling apa saja yang kita berikan pada pasien. Lalu evaluasinya, apakah pasien memahami apa yang kita jelaskan tadi, dan apakah pasien bisa menjelaskan kembali apa yang kita tanyakan pada pasien. Setelah itu, nama pelaksana atau nama bidan, tanda tangan. Selesai. Terima kasih.